Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak pimpinan cabang, segenap karyawan karyawati BRI Selong, semua hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan yang begitu banyak. Saya yakin apalagi mun akhir-akhir bulan akhir tahun malik, akhir bulan malik repot pelungguh. Tetapi ketika salah satu di antara tanda orang dipilih menjadi orang baik oleh Allah Ta'ala, sesibuk apapun dia berusaha dan bisa untuk melakukan sesuatu yang bikin Allah demen. Jadi ya tanda Allah Ta'ala demen kepada kita, kepada seorang. Jadi begitu, maka kita bersyukur di tengah kesibukan yang begitu banyak, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis yang sangat-sangat mulia dan dirindukan oleh para malaikat. Kenapa? Karena majelis yang begini, ini majelis yang bukan sekedar didapetin di dunia, tapi didapetin juga nanti di akhirat. Nah, dan majelis yang begini ini nih, kalau kita bisa sebut tuh, kalau kita makan, kita kan makannya 3 kali sehari. Sangara 5 kali dah. Bonus si 2 ini. Nah, itu supaya sehat. Maka kalau zahir kita sehat kalau makan 3 kali, maka batin ini juga penting untuk kita jaga kesehatannya. Lebih penting itu daripada yang lain. Nah, kenapa? Itu suatu ketika Imam Hasan Al-Basri jalan di suatu pasar. Di pasar itu ada seseorang yang dia ini orang enggak ada matanya, dia buta. Ini orang ternyata enggak ada kakinya, enggak ada tangannya. Ini orang, bayangin, enggak ada mata, enggak ada kaki, enggak ada, tapi bisa ngedengar. Ini Imam Hasan Al-Basri pertama kali jalan di tempat itu. Enggak ada satupun orang yang di pasar itu yang mengenal siapa beliau sejatinya. Ketika berjalan beliau berjalan di dekat orang yang tadi secara zahirnya kok kayaknya kurang gitu ya, lumpuh dan lain sebagainya. Setelah itu ternyata di dalam hati Imam Hasan Al-Basri bilang, waduh ini orang sungguh merugi. Ruginya kenapa? Nggak ada matanya, nggak ada, pokoknya kurang banget gitu dalam hati Imam Hasan Al-Basri. Setelah itu ternyata lewat Imam Hasan Al-Basri. Ketika lewat dipanggil, ya Imam Hasan Al-Basri. Ketika dipanggil, Imam Hasan Al-Basri gemetar. Gemetarnya kenapa? Dari mana ini orang tahu nama saya? Kedua, kok dia tahu nih saya jalan di dekatnya? Nah, lalu kemudian apa kata orang ini? Apa kata beliau? Ternyata, wahai imam, memang benar saya tidak memiliki mata, nggak ngelihat, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Tetapi saya bersyukur, wahai imam, Allah masih kasih saya hati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bayangin, yang begitu aja tuh syukurnya luar biasa, masih diberikan hidup oleh Allah. Kenapa? Saking pentingnya kemudian ini hati, ini iman kita perlu juga untuk kita berikan siraman. Termasuk caranya apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tema pada hari ini kita muhasabah diri. Apa itu muhasabah? Kalau Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa artinya? Hitunglah dirimu sebelum kita dihitung nanti di negeri akhirat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ukuran hidup kita di dunia itu bukan ukuran panjang tidaknya umur kita. Tidak. Bukan kalau bahasa Arabnya bukan berapa umurmu, tidak. Tetapi yang menjadi ukuran adalah kaifa, bagaimana umur itu digunakan sebaik mungkin. Nah, mana buktinya? Baginda Rasul menjelaskan orang yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa disalurkan, yang bisa dilakukan. Wa syarrun nas, dan manusia yang jelek adalah siapa itu? Man tala umruhu wa sa'a amalu. Panjang umurnya tetapi panjang juga banyak juga dosa salahnya. Itu manusia yang paling enggak baik lah. Maka oleh karena itu kita berkaca, misalnya ada salah satu imam yang sangat luar biasa. Itu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini umur beliau sekitar 40-an tahun. Beliau meninggal dunia sebelum sempat nikah. Jangan bilang Imam An-Nawawi enggak laku. Dia milih merari, bukan enggak laku. Tapi kenapa? Beliau mikirin kita yang banyak. Umur beliau 40-an tahun. Tapi lihat karangan kitab beliau, Masya Allah banyak karangan kitab beliau. Makanya para ulama mengatakan, apa katanya? Ini kayaknya umurnya Imam An-Nawawi kok kayaknya nggak sebanding sama kitab yang beliau karang. Kenapa? Karena beliau memanfaatkan waktu luang yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga bayangin, itu ada suatu imam. Ini imam ini nggak lihat, suatu ulama nggak lihat, pergi ke maktabah. Ke maktabah itu ngapain? Ke maktabah itu cari kitab. Di negeri kita itu pergi ke maktabah adalah bahasa itu tukang den-den, ada yang megang. Setelah itu ternyata ambilin kitab itu dikumpulin itu kitab. Setelah dicek ternyata Masya Allah semua kitab yang dipilih itu kitab karangan Imam An-Nawawi semua. Bayangin, gak dilihat nih sama beliau nih, tetapi setelah dicek semuanya kitab karangan Imam An-Nawawi. Kenapa? Begitulah kemudian sampai sekarang nih yang namanya kitab Imam An-Nawawi menjadi rujukan di antara rujukan para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena beliau memanfaatkan umur yang begitu sedikit, beliau manfaatkan dengan begitu baik. Maka ukurannya bukan panjang umur tapi macam-macam, enggak. Tetapi yang keren itu adalah sekalipun sedikit umurnya tapi dimanfaatkan dengan baik, itu lebih cakep, lebih utama. Nah, maka oleh karena itu nih, mari di akhir tahun ini kita niatkan, ketika masuk nanti tahun baru, apa yang kita lakuin? Satu, ketika ada amal-amal baik yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini, maka di tahun 2023 kita niatkan untuk lakukan lagi. Niatan ya. Kalau ada amal-amalan baik yang udah kita lakuin di tahun ini, emang kenapa kok emang nggak penting niat, ntar kita lakuin aja deh, nggak perlu niat. Jangan gitu. Kenapa? Kalau ada orang udah niatin dari awal, nggak sempat ngelakuinnya, itu udah dicatat pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Misal arak dengan berniat ngafal Quran
saya berniat nyumbang, saya berniat sedekah, pokoknya nanti kalau misalnya ada rezeki lebih. Dia berniat di awal tahun itu, belum sedekah udah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, niatnya itu bakalan ditemui nanti di akhirat seperti oleh yang udah sedekah. Begitu. Makanya jangan disepelekan niat itu. Pelunggu kesini misalnya apa tuh nyari rezeki misalnya tuh niatin supaya ada yang digunakan pembahasan tanu tameta para kesamu ibadah niatin. Jadi setiap pelunggu pergi itu dihitung fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika awal tahun niatin semua niat-niat baik itu silakan dilakukan. Silakan diniatkan dengan baik. Ketika udah niat baik maka nalillah fahuwa muttasil. Nanti kalau udah niat kita baik, Allah yang bakalan lurusin, berikan jalan dan sebagainya. Tapi ingat, kalau niatnya nggak baik, fahuwa munfasil. Kalau niatnya nggak baik, nanti Allah nggak bakalan kasih berkelanjutan. Nah, ini yang pertama. Ketika awal tahun niatin semua amal kebaikan yang bisa kita lakukan, yang ada yang baik-baik kita niatin. Apalagi nih sekarang udah mendekati bulan suci Ramadan. Bentar lagi bulan suci Ramadan, kurang lebih ya tinggal 2 bulanan lebih lah. Berapa hari? Kurang lebih 82 hari lagi kita mendekati bulan suci Ramadan. Maka siapkan pekerjaan-pekerjaan yang keren di bulan suci Ramadan. Nah, misal mana contohnya? Karena begini, kalau ulama-ulama dulu itu persiapan Ramadannya 6 bulan sebelum Ramadan, wah siap. Makanya kita lihat kalau di Mesir misalnya, kalau di Mesir itu sebelum Ramadan pacu dengan di luar Ramadan, di dalam Ramadan pacu malik. Di akhir Ramadan, Masya Allah, kalau di Mesir tanggal 27 Ramadan itu kalau kita terlambat naik ke masjid nggak ada tempat. Mungkin di tahun 20 itu mbak dengan sepi masjid. Beda kan? Kalau di sana makin akhir Ramadan makin banyak orang sedekah. Makin akhir Ramadan masjid semakin ramai. Dan di sana itu kalau malam 27 kunutnya panjang. 13 menit tak kunut kan? Allahumma hidayah mana dai. Belo. Terang mutanya amin karena aku aminah pecah ngono kan? Mulai itu jemai. Kenapa? Karena kita paham apa yang dibaca sama imam. Enak gitu kita dengar, makan ada yang nangis. Kenapa nangis? Masya Allah. Karena di sana itu mayoritas para ulama kita di sana itu sangat-sangat yakin bahwa malam 27 Ramadan di sana malam Lailatul Qadar. Makanya Masya Allah luar biasa. Nah, persiapan ini butuh persiapan dari sekarang. Kayak mohon maaf, kayak orang misalnya pertandingan sepak bola. Kadang bertandingnya cuma 1, 2 beberapa kali lah. Tapi persiapannya, walah ya main, walah ya latihan. Setelah tanding keren gitu. Jadi makanya nih kayak orang lomba lari gitu, latihan dulu. Ntar supaya jangan kram ketika lari. Ramadan juga begitu, latihan dari sejak sekarang. Apa yang kita latih misalnya? Yang kita latih satu, mungkin latih diri untuk bagaimana ya mungkin sedekah setiap hari. Mana-mana pirek yang ngarang. Nah, mana-mana. Nah, makanya tuh ada ketika itu sahabat kan baginda Rasul bilang, ini kerjain yang ini. Kalau nggak khilaf ada 4, kerjain wahai sahabat. Kalau engkau kerjakan yang 4 ini, tadkhulul jannata bisalam. Engkau bakalan masuk surga dengan selamat. Mana di antaranya? At-ta'imut ta'am, berbagi kepada yang lain. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana bisa berbagi sama yang lain? Kita juga masih butuh. Gimana kira-kira kami nggak masuk dong kategori ini? Apa kata baginda Rasul? Paling tidak ketika engkau memberikan uang belanja kepada anak istrimu, itu maka engkau sudah dihitung berbagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kan enak. Kedua, kita lihat nih, mungkin kita latih salat-salat sunatnya kita. Latihlah salat-salat sunat. Nah, mungkin qabliyah ba'diyahnya, mungkin salat duhanya, tahajudnya, salat taubatnya, yang bagus-bagus itu dilatih.
Nah, dilatih baik-baik. Nah, kenapa? Karena nanti kan ada salah satu sholat yang tidak ada di bulan yang lain yang kita temuin. Sholat tarawih. Nah, sholat tarawih di Mesir kita milih imam juga. Ada milih yang cepat, ada di Mesir ada. Tapi cepatnya Mesir ya beda kayak cepatnya kita di sini. Namun ini aja tandain di imam, si imam, ya. Julu lah mas, deman maning masjid itu mas. Kenapa? Ditahu imamnya itu terang telat itu baru guling. Nah, kalau di Mesir itu ya di Masjid Azhar itu sholatnya kita itu 1,5 juz setiap malam. 1,5 juz. Tapi dengar bacaannya enak. Dah kan kita paham ini temai kita berdengar. Wah enak kalau begitu kan. Nah ada juga tuh kulhu Allahu Akbar. Kayak di sini ada. Ada juga di sana itu, masya Allah, bilang malam setiap malam ngapain khotam Quran. Itu tahu nggak? Itu kita ke sana tuh, ternyata itu ketuk, no, kita pulang nanti nyaur sebentar, baru ke sana lagi itu sholat subuh. Saking suwi, lalu ngorek ke Quran ini. Yang namanya orang hafal kan beda sama yang nggak hafal kan. Oh, iya. Begitu. Jadi masya Allah, itu butuh persiapan. Persiapan inilah yang kemudian kita bawa menuju bulan suci Ramadan. Ketika udah mencapai bulan suci Ramadan, insya Allah termasuklah niat-niat baik ini kita tanamkan sejak sekarang, terutama di awal tahun ini. Niatin yang baik-baik teman-teman sekalian. Niatan wah, innamal a'malu binniyat. Tapi ingat, ketika udah diniatin, ada waktu luang untuk lakuin. Ndak ki do jeri wis niatku jeri. Ndak ki ngono. Misal ada orang misalnya kan dia sholat malam nih. Jadi dalam kitab Muraqibul Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah dijelasin. Kalau kita mau tidur, jangan lupa tidurnya itu niatin bangun sholat malam. Itu kalau ada orang niatin bangun sholat malam, pak ditepak, galang tegah, gak bantalnya. Nah itu kalau dia terlambat bangun, udah dihitung dia oleh Allah Ta'ala sudah sholat malam. Sekalipun nggak sholat malam. Kenapa? Sudah diniatkan tadi malam. Nah nanti kalau misalnya dia bangun, buras setengah telu, menek ya, kencing. Nah, jangan bilang, tuh lagi sebayang jeri, wah malam tak berniat sambil ngeliat-ngeliat. Jangan. Kalau ada sempat lakuin. Artinya apa? Kalau niatnya aja udah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukannya. Tetapi ingat, kadang melakukan ini agak susah kalau tidak ada hasrat terdalam, yaitu niat kita untuk melakukan hal tersebut. Maka sejak awal nih niat itu, kalau kita lihat di kitab-kitab hadis, kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab misalnya Riyadhus Shalihin, itu hadis pertama innamal a'malu binniyat. Kenapa? Saking pentingnya. Maka di awal tahun ini nih kita usahakan semua niat-niat baik kita niatkan. Udah niatin aja yang baik-baik. Niatin. Nanti Allah yang berikan jalan. Kedua, ketika misalnya di akhir tahun ini kita muhasabah diri kita. Apa itu? Mungkin ada kekeliruan yang mungkin itu tidak baik untuk yang ada pada diri kita. Maka di tahun yang mendatang ini niatin supaya kita bisa untuk menjauhkannya sejauh-jauhnya. Kenapa teman-teman sekalian? Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah, baginda Rasul menjelaskan di sana. Ternyata mungkin bagi kita ya, orang yang keren, membahasan dengan si alim, dengan si taat, dengan si baju, itu siapa? Mungkin bagi kita, oh dia nggak pernah telat sholat jamaah, sholat duha dijaga, tahajud jalan, puasa sunat tetap, berbagi hebat. Mungkin itu menurut kita orang yang pacu, orang yang taat. Tetapi lihat, baginda Rasul menjelaskan, ternyata orang yang taat di hadapan Allah bukan sekedar itu. Tetapi apa katanya di sana? Di sana dijelaskan itu di antara ciri-ciri orang yang taat itu adalah orang